Eutanasia adalah praktik pencabutan kehidupan manusia melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal. Metode umum yang digunakan adalah memberikan suntikan yang mematikan. Asal kata eutanasia berasal dari bahasa Yunani, di mana eu berarti baik dan thanos berarti kematian yang mudah. Di Indonesia sendiri, eutanasia dikenal dengan istilah suntik mati. Meskipun tujuannya adalah menghilangkan penderitaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan yang tidak bisa lagi diobati, tindakan ini memunculkan kontroversi karena bertentangan dengan norma agama, hukum negara, dan kode etik. Eutanasia menjadi isu kompleks karena melibatkan pertimbangan etika, moral, dan hukum. Beberapa orang mendukungnya sebagai opsi kemanusiaan untuk mengakhiri penderitaan yang tak tertahankan, sementara yang lain menentangnya dengan alasan etika dan keyakinan agama. Oleh karena itu, diskusi mengenai eutanasia mencakup berbagai perspektif dan memerlukan keseimbangan antara rasa belas kasihan terhadap individu, prinsip moral, serta hukum yang berlaku. Masalah ini menimbulkan masalah moral seperti bunuh diri. Namun, eutanasia melibatkan orang lain, baik yang melakukan penghilangan nyawa maupun yang menyediakan sarana kematian. Eutanasia merupakan tindakan penghentian kehidupan manusia baik dengan cara menyuntikkan zat tertentu atau dengan meminum pil atau dengan cara lainnya. Tindakan ini muncul akibat terjadinya penderitaan yang berkepanjangan dari pasien. Di beberapa negara Eropa dan sebagian Amerika Serikat, tindakan ini telah mendapat izin dan legalitas negara. Pada umumnya, mereka menganggap bahwa membentuk hidup dan mati seseorang adalah hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Berikut ini adalah penjelasan mengenai beberapa jenis eutanasia. Yang pertama yaitu eutanasia sukarela atau voluntari. Eutanasia sukarela atau voluntari adalah tindakan di mana seseorang yang menderita penyakit serius dan berakal sehat secara sukarela menyetujui untuk mengakhiri hidupnya dengan menerima suntikan mati. Sebelum menjalani prosedur ini, pengidap harus sepenuhnya memahami kondisi penyakitnya dan risiko terkait dengan pilihan pengobatan tersebut. Keputusan ini diambil setelah pertimbangan yang panjang, di mana pengidap secara menyeluruh memahami konsekuensi dari tindakan tersebut. Hal ini mencakup pemahaman mengenai perkembangan penyakit, kemungkinan pengobatan lain, dan dampak psikologis serta fisik yang mungkin terjadi. Keputusan untuk menjalani eutanasia sukarela didasarkan pada keinginan pribadi pengidap tanpa adanya paksaan atau pengaruh dari pihak lain. Penting untuk dicatat bahwa eutanasia sukarela melibatkan peran aktif dari yang menderita, di mana mereka secara sadar dan sukarela menentukan akhir hidup mereka sendiri. Hal ini merupakan topik yang kontroversial dan melibatkan pertimbangan etika, hukum, dan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Yang kedua yaitu eutanasia non-sukarela atau non-voluntari. Adalah situasi di mana keputusan untuk mengakhiri hidup seseorang tidak didasarkan pada keinginan pribadi pengidap, tetapi berdasarkan kesepakatan dari keluarga terdekatnya. Umumnya, eutanasia non-sukarela terjadi ketika pengidap benar-benar tidak sadarkan diri atau mengalami lumpuh permanen. Dalam kondisi ini, prosedur eutanasia dapat dilakukan atas permintaan dari pihak keluarga pengidap. Misalnya, ketika pengidap masih sadar, mereka mungkin telah menyampaikan keinginan atau instruksi tertulis terkait keputusan ini. Ketika kondisi kesehatan mendadak kritis, keluarga dapat mengambil keputusan untuk menjalani eutanasia non-sukarela sesuai dengan keinginan atau petunjuk yang ada. Penting untuk dicatat bahwa eutanasia non-sukarela melibatkan tanggung jawab keluarga atau wali untuk membuat keputusan atas nama pengidap yang tidak dapat menyuarakan keinginannya. Hal ini juga dapat menimbulkan kontroversi seputar hak asasi manusia dan etika, karena keputusan untuk mengakhiri hidup seseorang diambil oleh pihak lain dan tidak langsung melibatkan keinginan individu yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu eutanasia involuntar,
adalah bentuk eutanasia di mana prosedur suntik mati dilakukan ketika pengidap masih mampu membuat keputusan, tetapi menolak untuk melakukannya. Dengan kata lain, dalam kondisi ini, pengidap masih memiliki keinginan untuk hidup dan berjuang melawan penyakitnya. Jika eutanasia tetap dilakukan tanpa seizin atau persetujuan yang jelas dari pengidap, hal ini dapat dianggap sebagai praktik pembunuhan, karena dalam eutanasia involunter, tindakan tersebut dilakukan tanpa menghormati kehendak dan hak hidup individu yang bersangkutan. Hal ini melibatkan pelanggaran terhadap prinsip otonomi dan hak asasi manusia yang mendasar. Eutanasia involunter seringkali menjadi pokok perdebatan etika dan hukum, karena menyangkut hak individu untuk mengendalikan nasib mereka sendiri. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang batas etis dari tindakan medis dan peran pihak terkait dalam mengambil keputusan yang sangat penting terkait hidup dan matinya seseorang. Prosedur eutanasia. Prosedur eutanasia dibagi menjadi dua, yaitu eutanasia aktif dan eutanasia pasif. Eutanasia aktif. Prosedur eutanasia aktif adalah situasi ketika tim medis bertindak langsung untuk mengakhiri hidup pengidap, misalnya dengan memberi obat dalam dosis tinggi. Yang kedua ada eutanasia pasif. Prosedur ini dilakukan ketika tim medis secara tidak langsung mengakhiri hidup pengidap. Caranya dilakukan dengan menghentikan atau membatasi perawatan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Selain itu, eutanasia pasif bisa terjadi akibat peningkatan dosis obat yang diresepkan. Pemberian dosis yang semakin tinggi menimbulkan efek racun pada pengidap dari waktu ke waktu. Negara yang melegalkan eutanasia. Yang pertama ada Swiss sejak tahun 1942. Yang kedua ada Belanda sejak tahun 2002. Yang ketiga ada Belgia sejak tahun 2002. Yang keempat ada Luxembourg sejak tahun 2009. Yang kelima ada Kolombia sejak tahun 2014. Yang keenam ada Kanada sejak tahun 2016. Yang ketujuh ada Austria sejak tahun 2021. Yang ke-8 ada Selandia Baru sejak tahun 2021. Yang 9 ada Spanyol sejak tahun 2021. Dan yang terakhir yang ke-10 ada Australia sejak tahun 2022. Undang-undang eutanasia di Indonesia. Di Indonesia sendiri, eutanasia adalah prosedur ilegal yang tidak boleh dilakukan. Larangannya tertuang dalam Kitab Hukum, Undang-Undang Hukum Pidana, atau KUHP, pasal 344. Pasalnya berbunyi, barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri ataupun atas permintaan orang lain, yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dari segi medis, keterlibatan dokter dalam praktik ilegal tersebut tercatat dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia atau Kodeki pasal 11. Dokter dilarang terlibat dan melibatkan diri dalam berbagai kasus pembunuhan, khususnya eutanasia. Kasus eutanasia yang terjadi di Indonesia. Salah satu contoh kasus eutanasia yang terjadi di Indonesia yaitu kasus Bapak Hasan Kusuma. Kasus ini terjadi pada tahun 2004. Sebuah permohonan untuk melakukan eutanasia pada tanggal 22 Oktober 2004 telah diajukan oleh seorang suami bernama Hasan Kusuma.
dengan alasan karena tidak tega menyaksikan sang istri yang bernama Agian Isna Nauli yang telah berusia 33 tahun tergolek koma selama 2 bulan, dan selain itu juga alasan ketidakmampuan untuk menanggung beban biaya perawatan merupakan suatu alasan pula untuk mengajukan eutanasia. Permohonan untuk melakukan eutanasia ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini merupakan salah satu contoh bentuk eutanasia yang di luar keinginan pasien. Kemudian permohonan ini akhirnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun setelah menjalani perawatan intensif, maka kondisi terakhir pasien pada 7 Januari 2005 telah mengalami kemajuan dalam pemulihan kesehatannya. Selanjutnya, mengenai pandangan Gereja Katolik mengenai eutanasia. Gereja Katolik menilai bahwa tindakan eutanasia dalam alasan apapun tidak sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Karena Gereja Katolik sungguh menjunjung tinggi nilai kehidupan dan mengimani bahwa kehidupan manusia diberikan dari Allah. Paus Yohanes Paulus II dalam Evangelium Vitae menyatakan secara definitif bahwa pembunuhan seorang manusia yang tak bersalah selalu merupakan perbuatan tidak bermoral. Pernyataan ini bersifat infallible atau tidak dapat sesat. Kemudian dalam artikel 57 dari dokumen Evangelium Vitae dituliskan kalimat sebagai berikut. Jadi, dengan otoritas yang diberikan Kristus kepada Petrus dan para penerusnya, dan di dalam persekutuan dengan para uskup Gereja Katolik, saya menegaskan bahwa tindakan pembunuhan seorang manusia tidak bersalah selalu merupakan tindakan yang sungguh tidak bermoral. Pengajaran ini berdasarkan hukum yang tidak tertulis, di mana manusia dalam terang akal budi menemukannya dalam hatinya. Bisa dilihat pada Roma bab 2 ayat 14-15. Kemudian ditegaskan kembali oleh kitab suci dan diteruskan oleh tradisi Gereja Katolik yang kemudian diajarkan kembali oleh magisterium biasa dan universal, yaitu Konsili Vatikan II dan konstitusi dogmatik tentang gereja. Kongregasi Doktrin Iman, Congregation for the Doctrine of the Faith, CDF, Declaration on Euthanasia Lura et Bona, 5 Mei 1980, menjelaskan lebih lanjut mengenai euthanasia dalam pandangan Gereja Katolik. Tidak ada satupun atau sesuatu pun dan tidak ada seorang pun dapat dengan cara apapun mengizinkan pembunuhan seorang manusia. Apakah itu dalam bentuk janin atau embrio, seorang bayi ataupun dewasa, seorang lanjut usia, atau seorang yang menderita karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau seseorang yang dalam keadaan sekarat. Selanjutnya, tidak seorang pun diizinkan untuk meminta dilakukannya tindakan pembunuhan ini, entah bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain yang dipercayakan kepadanya, atau tak seorang pun dapat menyetujui baik secara eksplisit ataupun implisit. Tidak juga ada otoritas legitim ataupun yang dapat merekomendasikan ataupun mengizinkan tindakan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa Gereja Katolik menolak tindakan eutanasia, bahwa dalam pandangan Gereja Katolik, eutanasia ini adalah salah satu bentuk pembunuhan manusia yang tidak bersalah. Jadi, Gereja Katolik menolak adanya eutanasia.
Eutanasia sukarela. Bisa dibaca juga voluntari, yang dimana pada saat pengidap dengan akal sehatnya menyetujui suntik mati yang dilakukan melalui prosedur eutanasia aktif, yaitu prosedur eutanasia aktif adalah situasi ketika tim medis bertindak langsung untuk mengakhiri hidup pengidap, misalnya dengan memberi obat dalam dosis tinggi. Dalam hal ini sama halnya dengan tindakan bunuh diri. KGK 2325 mengatakan, bunuh diri adalah pelanggaran berat terhadap keadilan, harapan, dan cinta kasih. Perbuatan ini bertentangan dengan perintah kelima. Mari kita lanjutkan dengan dokumen gereja Evangelium Vitae. Dalam artikel yang ke-65, Paus Yohanes Paulus II mengatakan, eutanasia adalah artian yang sesungguhnya dimengerti sebagai sebuah tindakan atau pengabaian yang dilakukan dengan tujuan untuk menyebabkan kematian, dengan maksud untuk meniadakan semua penderitaan. Sesuai dengan pengajaran magisterium dari para pendahuluan saya, dan dalam persekutuan dengan para uskup gereja Katolik, saya menegaskan bahwa eutanasia adalah pelanggaran yang berat terhadap hukum Tuhan, sebab hal tersebut merupakan pembunuhan seorang manusia secara disengaja dan secara moral tidak dapat dibenarkan. Ajaran ini berdasarkan hukum kodrat dan sabda Allah yang diteruskan oleh tradisi suci gereja dan diajarkan oleh magisterium gereja. Paus Yohanes Paulus II yang tadi mengajarkan bahwa walaupun dalam kondisi vegetatif, dalam kutip kurung, tak berdaya, sekalipun manusia tetap mempunyai martabat yang utuh dan karenanya harus diperlakukan sebagai manusia sesuai dengan HAM dan kodratnya sebagai manusia tadi. Dan karena harus diperlakukan sebagai manusia, bahkan ketika kematian sudah di ambang pintu, para pasien tetap harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya, dengan terus diberikan perlakuan yang umum dan layak. Perlakuan umum dan layak ini maksud di sini adalah termasuk segala upaya sederhana dalam prosedur perawatan. Dari apa yang saya jelaskan di atas, menjelaskan mengenai bahwa setidak-tidaknya bahwa pasien itu harus dirawat sesuai dengan prosedur supaya bisa mendapatkan perawatan yang maksimal. Bisa kita lihat tadi dari KGK 2325 yang mengatakan tadi bahwa bunuh diri itu adalah pelanggaran yang berat terhadap keadilan, harapan, dan cinta kasih. Perbuatan ini bertentangan dengan perintah kelima. Bahwa dari bunuh diri tersendiri itu sudah melanggar salah satu perintah Tuhan. Pelanggaran yang diberikan begitu sangat besar. Dari perintah kelima tadi bisa kita simpulkan bahwa bunuh diri itu sangat dilarang oleh Tuhan. Yang dimana dalam melaksanakan bunuh diri sangat bertentangan dengan ajaran yang dikasihi oleh Tuhan. Kita lanjutkan mengenai lagi dari Evangelium Vitae. Dalam artikel 65 Paus Yohanes telah menegaskan bahwa pembunuhan itu sangat dilarang karena itu bertentangan dengan ajaran cinta kasih Allah. Dari para uskup gereja Katolik juga banyak menentang mengenai hal ini karena ini melanggar moral akan hak hidup seorang manusia. Karena hak hidup seorang manusia itu merupakan hak hidup pribadi dari Allah. Allah memberikan hak hidup. Karena itu begitu bukti cinta kasih Allah kepada manusia. Jika kita melanggar bukti cinta kasih Allah, maka kita menentang kehidupan yang diberikan oleh Allah. Dokumen untuk para petugas kesehatan, The Charter for Healthcare Workers, yang dikeluarkan oleh Pontifical Council for Pastoral Assistance for Healthcare Workers tahun 1995 mengatakan bahwa perlakuan yang layak tersebut termasuk perawatan, kebersihan, pengurangan rasa sakit,
pemberian makanan dan air, baik melalui mulut atau dengan infus, jika ini dapat mendukung kehidupan pasien tanpa menimbulkan beban yang serius kepada pasien. Harap diingat bahwa dalam keadaan apapun, yang terpenting adalah mengusahakan perawatan atau pertolongan terhadap pasien sebaik mungkin. Jika semua treatment sudah dilakukan, namun kondisi pasien terus memburuk, maka memang akhirnya harus diterima bahwa sakit penyakitnya itu kemungkinan tidak dapat tertolong dan ia sedang menjelang ajal. Yang terpenting, proses tersebut jangan sampai terjadi dengan tidak normal, misalnya disengaja, dengan maksud agar lebih lekas mati. Seperti yang banyak terjadi di negara maju, entah dengan suntikan atau dengan mencabut infus makanan dan air. Eutanasia semacam ini sungguh bertentangan dengan ajaran iman Katolik, karena bertentangan dengan hukum Tuhan. Maka kesimpulannya adalah Gereja Katolik menilai bahwa tindakan eutanasia dengan alasan apapun tidak sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Pertimbangannya antara lain. Yang pertama, Gereja Katolik sungguh menjunjung tinggi kehidupan karena kehidupan manusia diberikan dari Allah. Alasan yang kedua, dalam kondisi vegetatif atau tak berdaya sekalipun, manusia tetap mempunyai martabat yang utuh dan karenanya harus diperlakukan sebagai manusia. Dalam keadaan apapun, yang terpenting adalah mengusahakan perawatan atau pertolongan terhadap pasien sebaik mungkin.